Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana menghitung jarak antara dua objek sehingga kita bisa tahu objek-objek yang memiliki kemiripan dan ketidakmiripan. Jadi sekedar saya overview. Nah, jadi pada klasifikasi atau clustering atau deteksi anomali itu biasanya akan menggunakan ukuran kemiripan dan ketidakmiripan pada dua data. Ya, jadi kemiripan itu adalah derajat di mana dua objek dapat dikatakan mirip. Ketidakmiripan adalah derajat di mana dua objek adalah berbeda. Nah, jadi pada dasarnya kita mengklasifikasikan sesuatu itu berdasarkan kemiripan dan ketidakmiripan dengan objek yang telah kita ketahui. Nah, jadi contoh di sini ada banyak ya. Untuk menghitung jarak itu ada banyak. Itu pertama Euclidean distance, Manhattan distance dan lain sebagainya ya, Minkowski dan sebagainya. Jadi ya boleh dipakai salah satu, artinya tidak harus dipakai semua. Nah, jadi di sini ada tugas. Nah, di sini kita lihat terdapat dataset sebagai berikut. Nah, nama hewan ular, tikus, kambing, sapi, kadal. Nah, penutup kulit, nah ini fitur ya, ini fitur. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 objek, yang mana setiap objek memiliki 3 fitur. Fitur penutup kulit, melahirkan, dan berat. Nah, jadi di latihan ini adalah Anda ditugaskan untuk mencari pasangan. Jadi hitung jarak setiap objek, setiap hewan, dan tentukan pasangannya. Ini sebagai contoh di jawabannya. Ternyata setelah dihitung jaraknya, ular itu memiliki atau terdekat dengan sapi, berarti paling mirip dengan sapi. Sedangkan ular itu terjauh dengan kambing, berarti memiliki ketidakmiripan yang sangat tinggi dengan hewan kambing. Nah, jadi di sini latihannya menggunakan Euclidean distance. Nah, jadi saya akan coba bahas bagaimana sih menggunakan Euclidean distance. Nah, jadi ini saya kasih contoh sederhana ya. Ini kita lihat dulu rumusnya. Kita akan coba buka Excel ya. Nah, jadi kita bisa hitung pakai Excel supaya gampang, cepat. Oke, saya juga akan coba ilustrasikan dengan Word ya, supaya ini. Oke. Nah, di sini kita susun dulu objeknya ya. Nah, di sini kita susun dulu objeknya. Katakanlah objek mahasiswa, yang mana dia punya dua fitur saja lah ya. Oke. Katakanlah BNPM. Tinggi misalnya, tinggi, berat, nah katakan dua ya, jadi tombol sampel nama, jadi nama Andi, tingginya 150, beratnya 65 misal, Yudi tingginya 200, ya, mungkin tingginya 70, beratnya 55. Nah, ini tinggi 165, berat 64, 63. Oke, katakanlah 3 objek. Nah, kita ingin menghitung atau mencari derajat perbedaan jadi antara tiap objek ini. Jadi kita hitung dulu. Nah, jadi kita hitung dulu jarak antara Andi dengan Budi menggunakan Euclideans. Nah, jadi rumus Euclidean itu adalah akar dari sigma J sampai dengan 1 sampai N X kurang Y absolut dikuadratkan. Nah, jadi di sini X dan Y ini dianggap dua objek berbeda. Jadi ada objek X dan ada objek Y. Nah, yang dikurang di sini adalah nilai fitur dari kedua objek. Nah, J sama dengan 1 sampai N ini adalah sebanyak berapa banyak fiturnya. Nah, jadi kalau pada kasus kita ini fiturnya ada 2. Berarti J sama dengan 1 sampai
2. Oke, jadi fitur dari X dikurang fitur dengan Y dikuadratkan, yang mana fiturnya sebanyak 2. Oke, kalau kita susun menggunakan Word, mungkin bisa disesuaikan seperti ini ya. Oke, saya akan coba insert pakai equation. Nah, coba kita hitung jarak antara Adi dengan Budi. Oke, berarti jarak D, jarak antara Andi dengan Budi. Oke, kalau kita perhatikan rumusnya, itu akar dari J sama dengan 1 sampai N, X kurang Y. Nah, berarti akar dari ini kuadrat ya. Kita bahas fitur pertama dulu, ini kuadrat absolut bracket absolut. Nah, absolut mulai dari fitur pertama. Fitur pertama apa? Tinggi. Berarti tinggi Andi dikurang tinggi Budi. Oke. Nah, ini kan baru satu fitur ya. Ada berapa fitur? Ada satu lagi, berat. Nah, berarti sama ya, kita tinggal copy saja. Cuman yang dihitung di sini adalah berat. Nah, berat Andi ini berat Budi. Oke, berat Andi dikurang berat Budi. Nah, inilah cara menghitung jarak atau ketidakmiripan antara Andi dengan Budi. Nah, jadi fiturnya sebanyak 2, jadi ada fiturnya ada tinggi dan berat. Sorry. Nah, jadi tinggi Andi dikurang tinggi Budi, absolut dalam arti kata hasilnya tidak akan negatif, selalu positif. Nah, jadi dikurang kalau hasilnya negatif, bulatkan jadi positif. Lalu dikuadratkan, tambah berat Andi kurang berat Budi, kuadratkan, lalu akarkan. Oke, kita akan coba di Excel ya. Oke, D Andi Budi sama dengan, nah ini mau langsung juga boleh atau satu-satu juga boleh. Kita mulai dari ini tinggi ya. Oke, tinggi itu sama dengan SQRT nya akar ya kalau di apa di Excel SQRT. Nah, tinggi Andi berarti 150. Nah, kita pakai power ya. Tinggi Andi 150 dikurang tinggi Budi 170 pangkat 2. Oke, selesai satu. Ditambah power berat Andi 65 dikurang berat Budi 55. Oh, ini langsung aja ya. Oke, pangkat 2. Oke, enter. Nah, jadi jarak sorry ya, ini usah langsung ya. Oke, jadi jarak antara Andi dan Budi itu adalah 22,36068. Ini kalau pakai rumus Euclidean distance. Nah, jadi kita perhatiin power ini pemangkatan ya. Berarti 150 kurang 170 pangkat 2, pangkat 2. Oke, sesuai rumus ya. Tinggi Andi kurang tinggi Budi, pangkat 2. Lalu tambah berat Andi kurang berat Budi, pangkat 2. Jadi power ini pemangkatan, pangkat 2. Nah, setelah totalnya dapat, baru diakarkan SQRT. Jadi pas, rumusnya diakarkan. Jadi sesuai slide juga pas, ini diakarkan. Oke, nah ini jarak antara Andi dengan Budi. Nah, sekarang kita coba hitung jarak antara Andi dengan Dini. Oke, menggunakan cara yang sama ya. Nah, ini kita copy saja.
berarti 150 dikurang 165 ya, karena tinggi tini 165. Oke, ini 65 kurang 63. Oke, dapatlah jarak antara Andi dengan Tini itu senilai 15,13275. Oke, berdasarkan nilai jarak yang kita dapat ini, bisa kita kesimpulkan ternyata Andi ini lebih mirip ke Budi atau lebih mirip ke Tini. Nah, jadi karena jarak antara Andi ke Tini itu lebih kecil daripada jarak antara Andi ke Budi, maka bisa disimpulkan berdasarkan fitur yang ada, Andi mirip dengan Tini dibandingkan dengan Budi. Nah, jadi kalau kita samakan dengan soal latihan, nah kita susun dalam format seperti ini, berarti Andi terdekat dengan Tini, Andi terjauh dengan Budi. Nah, jadi begitu ya penjelasan sederhananya ya. Nah, jadi gunakan teknik ini, teknik yang kita gunakan untuk menyelesaikan latihan dari yang ada di slide. Nah, jadi gini, perhitungan jarak itu kan menggunakan angka ya. Nah, kenapa? Karena kan namanya hitung jarak pasti ada operasi pengurangan dan ini ya. Nah, jadi ini kan kita lihat fiturnya. Ada yang fiturnya non-numerik. Nah, jadi ini fiturnya kategorikal. Nah, jadi jenis ini kita bisa lihat di halaman pertama ya. Nah, jenis atribut ini ada banyak, ada yang numerik, ada yang kategorikal. Nah, yang numerik itu bisa kita langsung hitung. Nah, paling berat ini kan bisa kita langsung hitung ya. Jadi 10 kurang 0,8 dapat tahu hasilnya, 21 kurang 10 dapat tahu hasilnya. Nah, kalau yang kategorikal gimana? Sisik kurang bulu kan kita nggak tahu hasilnya apa. Sisik kurang bulu apa? Nggak tahu. Sisik kurang rambut juga apa? Kita nggak tahu, nggak bisa kita pastikan. Nah, jadi perlu kita sepakati dulu. Ini kita transformasikan menjadi angka. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Di binarisasi pun bisa kita lihat ya. Kita ada opsi caranya. Nah, jadi kita ubah menjadi angka. Nah, coba kita bahas dulu penutup kulit. Ya, penutup kulit. Nah, penutup kulit ini ada berapa jenis nilainya? Ada 3 ya. Sisik, bulu, dan rambut. Oke, sisik, bulu, rambut. Oke, ada 3. Nah, sekarang dari sini kita akan langsung transformasikan jadi nilai. Kita langsung berikan nilai. Nah, jadi kita coba lihat slide ini. Jika ada M macam nilai, berarti kita punya 3. Berarti M-nya 3 ya. Maka harus diberikan secara unik untuk setiap nilai kategori dengan nilai integer dalam jangkauan 0 sampai M kurang 1. Oke, berarti kita mulai dari sini. Sisik kita kasih 0, bulu kita kasih 1, rambut kita kasih 2. Oke, nah ini kita udah dapat nilainya. Berarti untuk menghitung sisik kurang bulu, berarti 0 dikurang 1. Oke, ya. Yuk kita dengan cara yang sama kita pakai di fitur melahirkan. Oke, melahirkan di sini ada ya dan tidak. Nah, jadi tidak itu udah pasti kita kasih 0, iya itu kita kasih 1. Nah, jadi di sini setelah kita transformasikan datanya, ini sudah bisa kita selesaikan ya. Jadi contoh misalnya ini saya kasih contoh 1 ular. Saya kasih contoh 1 ya, ular. Itu sisik ya, sisik melahirkan ya, beratnya 10. Nah, di sini ada tikus. Tikus penutup kulitnya bulu ya, bulu melahirkan ya, beratnya 0,8. Nah, ini kan kita tidak mungkin langsung dihitung sisik kurang bulu, kita nggak tahu. Nah, jadi transformasikan dulu nilainya. Sisik itu 0 ya, kita sepakati 0 yang di atas. Bulu itu 1, ya itu 1, 10 dan 0,8. Nah, setelah nilainya sudah berubah jadi numerik, ini bisa kita hitung. Jadi jarak antara ular dengan tikus itu
itu sama dengan ya, langsung ya sama dengan, berarti fitur ya, fiturnya ada ini seluruh penutup kulit ya, penutup kulit melahirkan berat, berarti ada 3 fitur. Nah, karena ada 3 fitur berarti ada 3 pengurangan di sini. Oke, kita akar dulu ya, akar berarti ada 3 ya, power. Mulai dari fitur pertama kulit ular dikurang kulit tikus, berarti 0 dikurang 1 pangkat 2. Oke, tambah melahirkan ya, melahirkan ular 1, melahirkan tikus 1, berarti power 1 kurang 1 pangkat 2. Oke, tambah, nah di berat berarti power 10 kurang 0,8 pangkat 2. Oke, cukup. Nah, inilah jarak antara ular dengan tikus. Nah, jadi di jarak ini konsepnya itu bidireksional ya, artinya dalam arti kata kalau kita dapat nilai jarak antara ular dengan tikus, jarak tikus dengan ular itu udah pasti sama, karena nilai yang dihitung juga sama. Oke, jadi nggak perlu lagi dihitung ulang. Misalnya kalau udah dapat jarak ular dengan tikus, tidak perlu lagi menghitung jarak tikus dengan ular. Nah, jadi menghitung jarak antara 2 objek berdasarkan fitur ini sangat penting ya di pengenalan pola, supaya untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan objek. Mana yang mirip itu objek yang dikelompokkan jadi satu, jadi supaya gampang dikenali atau diidentifikasi. Mana yang nilainya sangat jauh itu dimasukkan ke kelompok yang lain. Nah, jadi objek-objek itu terstruktur dan gampang untuk diklasifikasikan. Nah, ini tujuannya ya. Oke, saya rasa sekian dulu ya contoh dari ini. Nah, jadi Anda bisa eksperimen menggunakan perhitungan jarak yang lain. Di sini ada Euclidean yang tadi yang baru kita demo. Ada yang Manhattan, ini jauh lebih simpel ya, karena langsung dikurangkan, tidak ada pemangkatan atau tidak ada akar, langsung dikurangkan. Ada Minkowski, ada Chebyshev, dan lain sebagainya. Nah, boleh pilih salah satu atau Anda mau eksperimen juga silakan. Nah, untuk yang latihan, ini masih dihitung ya satu-satu ya. Jadi untuk mendapatkan ular terdekat dengan siapa, itu harus dihitung dulu. Jarak ular dengan tikus, jarak ular dengan kambing, jarak ular dengan sapi, jarak ular dengan kadal. Setelah dihitung semua, barulah kita tahu ternyata ular itu paling dekat dengan siapa dan paling jauh dengan siapa. Oke. Nah, dilanjutkan dengan tikus. Nah, tikus dihitung dulu jaraknya dengan kambing, dengan sapi, dengan kadal. Nah, tikus ke ular tidak perlu lagi dihitung karena sudah diperoleh ya dari jarak antara ular dengan tikus. Nah, jadi ambil saja nilai jarak dari ular dengan tikus. Jadi nggak perlu lagi hitung jarak tikus dengan ular, nilainya pasti sama. Oke, dan begitu seterusnya. Jadi hasil latihannya nanti lengkap ya, ular paling dekat sama siapa, paling jauh dengan siapa, tikus paling dekat sama siapa, paling jauh dengan siapa, kambing juga paling dekat sama siapa, paling jauh dengan siapa, sapi juga paling dekat dengan siapa, dan seterusnya. Oke ya, baik, segitu saja ya tutorialnya, semoga bermanfaat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.